Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu banyak efek. Ya, alhamdulillah anak-anakku semuanya tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Pak Ismail. Kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam mengenai tentang peristiwa Isra Mi'raj. Untuk itu marilah kita awali pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Anak-anakku semuanya pasti sampean semuanya sering mendengar, bahkan setiap tahun diperingati peristiwa Isra Mi'raj. Apa sih Isra Mi'raj itu? Nah, let's go, kita langsung ke materi. Oke, langsung ke materi. Peristiwa Isra Mi'raj. Nah, apa sih peristiwa Isra Mi'raj itu? Apa yang melatar belakanginya dan juga apa hasil dari peristiwa Isra Mi'raj? Mari kita pelajari bersama-sama. Peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu berasal dari dua suku kata ya anak-anak. Ada Isra dan juga ada Mi'raj. Isra yaitu perjalanan Nabi Muhammad yang diatur oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu tempatnya ada di Mekah, di kota Mekah. Masjidil Aqsa letaknya ada di Palestina, di Yerusalem. Sangat jauh sekali perjalanan itu. Dan peristiwa itu dilakukan waktunya singkat sekali, yaitu 1 malam. Padahal kalau dulu belum ada yang namanya pesawat, belum ada yang namanya kendaraan super cepat. Tapi itu sudah pernah dilaksanakan dan pernah terjadi. Itulah Isra. Jadi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj yaitu perjalanan Nabi Muhammad yang diatur oleh Allah dari Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha atau langit tingkat 7. Jadi Isra Mi'raj adalah kekuasaan Allah, yaitu memperjalankan hambanya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Yerusalem pada malam hari. Kemudian dilanjutkan sampai ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Wow, ini kalau orang beriman pasti percaya. Nah, kalau orang yang tidak beriman ya tidak percaya. Kalau kita semuanya pasti orang yang beriman pasti percaya terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, apa sih yang melatar belakangi? Nah, penyebabnya itu apa sih? Sehingga kok ada peristiwa Isra Mi'raj? Nah, ini latar belakang Isra Mi'raj. Ayo kita amati. Surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram Minal harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar
lagi Maha melihat. Surat Al-Isra. Nah, ini. Mengapa Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan, anak-anak? Inilah peristiwanya. Setelah menjadi Rasul, Nabi Muhammad semakin giat berdakwah. Semakin giat dakwah beliau, makin banyak pula tantangan dan ancaman yang datang. Nabi semakin cemas dan khawatir akan keberhasilan dakwahnya. Setiap kali Nabi merasa cemas dan khawatir, Allah selalu menenangkan hati beliau dengan menurunkan wahyu-wahyunya. Bisa lewat malaikat Jibril ataupun langsung dari Allah. Nah, kala itu Rasulullah mendapat ujian yang sangat besar, ujian yang sangat berat, yakni 2 orang terdekat beliau telah meninggal atau telah wafat. Ayo, siapa yang tahu? Yaitu baru saja paman Abu Thalib meninggal. Selang 3 hari kemudian istri beliau yakni Khadijah telah dipanggil Sang Khalik atau meninggal. Jadi Nabi Muhammad gelisah, sedih sekali ketika pamannya meninggal. Kemudian 3 hari kemudian Khadijah istrinya juga meninggal. Nah, Nabi Muhammad benar-benar berduka. Kaum muslimin juga merasa sedih sekali. Nah, di situ reaksi kafir Quraisy pun semakin keras memusuhi Nabi Muhammad. Orang-orang kafir tahu bahwa orang yang melindungi Nabi Muhammad sudah meninggal, maka reaksi orang-orang kafir semakin menjadi-jadi untuk menyiksa Nabi Muhammad, mengancam dan hampir juga membunuh Nabi Muhammad. Nah, di situ dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad pada malam tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Nah, Rasulullah sedang duduk merenung di serambi masjid. Datanglah Jibril mendekati beliau, mengajak untuk melakukan perjalanan jauh, yakni Isra, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui dan maha bijaksana selalu menolong dan menghibur saat Nabi merasa sedih. Allah bermaksud menunjukkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya, sehingga beliau Rasulullah tidak perlu cemas atau risau. Nah, peristiwa yang akan dialami Nabi kali ini sangat menakjubkan, yaitu kejadian sulit diterima akal. Ya, mosok zaman biyen niku belum ada namanya pesawat, belum ada jet. Kok bisa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu cepat dalam semalam? Gak ada orang yang percaya, kecuali hanya orang-orang yang beriman yang mempercayai kejadian itu. Nah, coba kita lihat ya anak-anak, perjalanan dari Masjidil Haram. Masjidil Haram ini tempatnya di sini. Nah, ini Masjidil Haram ini kalau dilihat di sini, kalau naik mobil 15 jam 49 menit kalau lewat sini. Oh. Berapa kilo? 1462 kilo. Oh. 1 kilo itu berapa meter, Pak? 1000 meter. Nah, ini berarti kali 1000 berapa? 1 juta. Kan? Buahnya. Ini kalau lewat sini, jalurnya ini dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa sini, kalau lewat jalur sini 15 jam. Kalau lewat jalur sini 19 jam. Kalau lewat jalur sini 20 jam.
berarti hampir 1 hari. Ini kalau naik mobil. Kalau jalan kaki, Pak, nah ini diklik di sini, tik, 561 jam. Loh, bayangkan berapa hari, Rek? 1 hari itu 24 jam. Kalau jalan kaki, loh, kan mustahil. Zaman dulu itu bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jalan kaki 1 malam. Kan gini kisahnya, dari Masjidil Haram perjalanan ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ini ke langit, naik ke langit. Nah, dari langit turun ke Masjidil Aqsa dan langsung ke Masjidil Haram lagi. Ini perjalanan dalam 1 malam. Orang-orang kafir ndak ada yang percaya, gumun guyu kabeh. Tapi ya karena kebesaran Allah, semua peristiwa itu yakin terjadi. Itu jauh loh ya, dari sini ke sini. Loh, ini kalau jalan kaki. Kalau naik kendaraan hampir 1 hari. Ya, 1 hari hampir loh ini, kalau ini 20 jam. Wah. Sungguh perjalanan yang harus kita imani. Perjalanan ini namanya perjalanan Isra Mi'raj. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan menyambung peristiwa apa saja yang terjadi ketika Isra Mi'raj. Apa yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Inilah yang melatar belakangi terjadinya Isra Mi'raj. Demikian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.